kita ini kan bulan Ramadan, puasa itu sebenarnya bukan beban dok. Selama 11 bulan, dalam 1 tahun kan 12 bulan. Kita keluarkan Ramadan dulu 1 bulan, berarti 11 bulan dong. 11 bulan ini kan kita bebas makan dok. Maksudnya panas, dingin, asam, pedas, segala macam gitu. Nah kalau tubuh kita ini mesin, kan butuh servis. Mungkin udah rusak kali ya. Kadang-kadang bahkan malam di atas ranjang masih makan nasi goreng, nasi karbo, minyaknya lagi, segala macam. Macam-macam lah, minumnya juga tidak terkontrol. Makanannya bisa kita katakan 80%, 70% tidak sehat. Ini gimana caranya? Harus butuh servis. Servis terbaik itu puasa. Karena dia akan berhenti untuk mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu ibadah. Kalau kita bicara ibadah itu sudah jelas pahala. Tapi dia harus pikirkan ini sebenarnya kesehatan. Puasa itu sama dengan sehat. Jadi bukan beban. Dia sebenarnya rugi kalau dia nggak puasa. Karena dalam 11 bulan, apapun yang tertinggal di usus dia, sisa-sisa makanan dan segala macam, itu bisa selesai dengan dia puasa Ramadan. 1 bulan saja. Jadi ibaratnya ini mobil 11 bulan dipakai, 1 bulan diservis di bengkel. Keluar ini gasnya tinggal dipencet sedikit, udah kencang mobilnya. Jadi bukan beban. Jadi itu punya ilmu dulu. Makanya punya ilmu itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ilmu itu dipraktekin. Dalam arti kata, kita udah tahu nih, kalau saya puasa dapat ini. Nah sekarang saatnya praktek lapangan. Dan untuk menguatkan praktek lapangan, kita butuh kegiatan yang ketiga, yaitu komunitas. Coba kumpul dengan orang-orang yang puasa. Karena kalau kita berkumpulnya sama orang yang tidak puasa, kita nggak puasa juga. Iya. Kalaupun ada yang kita kenal tidak puasa, harus mungkin dari 10, 1 tidak puasa, 9-nya puasa. Saya kayaknya kalau mau puasa saya deket-deket Ustadz Khalid aja kayak. Nggak keenakan sendiri saya pasti makan. Saya ikut puasa pasti. Kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Dan jangan lupa dok, ada satu hadis Nabi begini. Sesungguhnya orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama pada saat dia buka puasa. Kegembiraan kedua pada saat dia bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Dengan derajat tinggi di surga. Nah sekarang pertanyaannya, kegembiraan apa yang didapatkan pada saat buka puasa? Hilang hausnya, hilang laparnya, dan diikuti dengan pahala maksimal. Karena dia berhasil sampai garis finish. Jarang ada orang dok, makan habis sampai betul-betul tuntas. Jarang orang minum obat sampai habis semuanya. Jarang. Jarang orang baca buku sampai habis. Tapi di saat orang berhasil sampai habis, itu satu prestasi. Makanya kita pada saat azan maghrib itu kita dapat kegembiraan. Dan salah satu doa dok pada saat buka puasa itu zahab zaba. Telah hilang rasa haus itu. Wabtalatil uruk. Telah basah semua urat-urat. Allah tahu urat-urat kita memang kering. Wathabatal ajur insyaallah. Dan akan tercatat pahala insyaallah. Dan pandangan orang-orang beriman terhadap puasa dan ibadah ini bukan beban. Mereka pandang itu sebuah kedekatan diri kepada Allah. Sebuah kedekatan diri kepada sang pencipta Allah. Mirip kalau kita kerja di perusahaan. Ini saya sering kasih contoh perusahaan, orang mudah paham di masa kita. Karena rata-rata perusahaan Masya Allah pada banyak berkembang di seluruh dunia kan. Kantor-kantor lagi banyak, pegawai ada mungkin mayoritasnya jadi pegawai. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, untuk meraih hati dan perhatian owner, itu kan kita harus punya pengorbanan dok. Kita terlihat selalu rapi, kita terlihat selalu eksis di situ, kita terlihat memang selalu berprestasi, kan begitu. Nah seperti itu kan pengorbanan semua. Nah di saat puasa itu seperti itu, kita sedang memperlihatkan yang terbaik kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Perlihatkan yang terbaik dari kalian, diri kalian kepada Tuhan kalian Allah.